Dikala rembulan malam masih nampak dengan gagah di penghujung fajar, dan di saat setiap insan masih merajut asa dalam mimpi indahnya, di saat itulah saya bergegas mempersiapkan diri melakukan perjalanan ke barat yang jauh dan berliku, bukan untuk mencari kitab suci, tapi untuk mengabdi demi negeri kita tercinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama Asep Ramadan, NIS 213, peserta Latsar CPNS golongan 3 gelombang 2 angkatan 6163 Pemerintah Kabupaten Cilacap, jabatan sebagai guru penjas orkes di SMP Negeri 1 Cimanggu. Baik, pada video kali ini saya akan membuat laporan hasil aktualisasi habituasi selama 1 bulan terakhir yang sudah saya lakukan. SMP Negeri 1 Cimanggu terletak di Jalan Cilempuyang nomor 198, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Merupakan sekolah favorit di wilayah Cilacap Barat, dipimpin oleh Bapak Moh Maidum SPD MPD. Beliau memimpin guru dan staf TU sebanyak 51 orang, 768 siswa dengan rombongan belajar 24 kelas. Setelah beradaptasi dengan lingkungan sekolah, bermusyawarah dengan guru-guru, dan mencoba memahami siswa, di sini saya menemukan kendala. Letak geografis Cimanggu yang berbukit-bukit membuat jaringan internet sulit untuk diakses. Adanya keterbatasan kuota belajar ditambah metode pembelajaran yang masih monoton sehingga menghambat pembelajaran daring. Untuk itu saya mengangkat isu ini dan ingin menyelesaikannya melalui sebuah judul Peningkatan Kualitas Pembelajaran Daring PJOK melalui kolaborasi antar instansi dalam menangani masalah kuota dan jaringan internet pada siswa kelas 9A di SMP Negeri 1 Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Langkah pertama saya yaitu menemui Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu saya melakukan kegiatan yang pertama, yaitu melakukan kerjasama antar instansi dan pihak orang tua, sumber inovasi, penguatan nilai inisiatif, output terwujudnya kolaborasi antar instansi pemerintahan dan orang tua. Tahap pertama bekerjasama dengan pemerintah setempat. Saya membuat surat permohonan kerjasama dengan pemerintah setempat, lalu mendatangi kantor Kecamatan Cimanggu untuk bernegosiasi dengan Bapak Camat Cimanggu. Mengingat kondisi geografi Kecamatan Cimanggu yang berbukit-bukit, sehingga jaringan internet di beberapa lokasi kesulitan, termasuk juga kondisi ekonomi putra-putri kita, sehingga untuk kuota juga masih ada yang kesulitan. Sehingga dengan latar belakang tersebut, kami instansi pemerintah, baik itu dari kecamatan maupun desa-desa yang ada di Kecamatan Cimanggu, memberikan izin kepada putra-putri kita yang melakukan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Hal ini untuk kelancaran putra-putri kita dalam menerima pelajaran melalui daring. Sehingga kami juga menghimbau kepada para kepala desa yang kantornya ada jaringan WiFi untuk diizinkan putra-putri kita mengikuti kegiatan pembelajaran di sekitar kantor balai desa tersebut. Kemudian mendatangi beberapa kantor desa lainnya untuk melakukan negosiasi, dan hasilnya keluarlah surat kesepakatan atau surat izin dari pemerintah camat dan beberapa kantor desa Cimanggu. Kemudian di tahap 2, guru dan orang tua saling bekerja sama dalam pembelajaran daring. Orang tua mengantarkan siswa ke lokasi pembelajaran daring, dan di tahap ketiga, guru dan orang tua saling berkomunikasi terkait masalah kesulitan dalam pembelajaran daring. Kegiatan 2 membuat media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Sumber tugas pokok SKP, keterkaitan aneka, akuntabilitas, komitmen mutu, dan nasionalisme. Tahap 1 membuat video pembelajaran yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Secara sederhana, senam irama adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama atau musik atau aktivitas gerak yang dilakukan secara berirama. Pada tahap 2 yaitu membuat materi yang dapat menarik dan membangkitkan semangat peserta didik. Di sini saya membuat buku materi modul flipbook untuk menarik minat siswa supaya anak tertarik untuk membaca. Kemudian pada kegiatan 3 yaitu melakukan observasi alat dan bahan yang memungkinkan digunakan di rumah. Keterkaitan agenda 3 pelayanan publik dan manajemen ASN, output terciptanya alat bantu sederhana untuk pembelajaran. Pada tahap 1 mencari referensi di website. Di sini saya mencari ide keterkaitan dengan alat bantu yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya di tahap 2 mengumpulkan benda-benda sebagai alat bantu pembelajaran. Ada gunting, karet ban, kemudian tongkat dan selang. Tahap 3 memanfaatkan barang yang sudah ada. Ada gunting, karet. Kemudian di sini saya membuat alat bantu sederhana yang tersedia dari rumah untuk pembelajaran pencak silat. Kemudian pada kegiatan 4 yaitu mensosialisasikan aplikasi pembelajaran terhadap peserta didik, sumber inovasi, keterkaitan agenda 3 pelayanan publik dan manajemen ASN. Tahap 1 memperkenalkan Google Meet. Di tahap kedua memperkenalkan Google Form untuk membantu pembelajaran. Selanjutnya di tahap 3 memperkenalkan aplikasi Si Penjas. Di sini saya mempublikasikan tutorial dan link di grup. Kemudian saya buatkan video tutorialnya. Kalian silakan klik aplikasinya, lalu akan muncul tampilan utama aplikasi Si Penjas. Di sini ada materi SD, SMP, dan SMA. Silakan kalian pilih materi SMP. Kegiatan 5 melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tugas pokok SKP, kontribusi visi misi mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Cilacap dan SMP Negeri 1 Cimanggu. Pada tahap 1, guru dan siswa aktif berkomunikasi, baik melalui WhatsApp ataupun media lainnya. Kemudian tahap kedua, video call grup melalui WA. Dibagi beberapa kelompok dari 1 sampai kelompok 5. Tahap ketiga memberikan tugas pembelajaran yang berlokasi di beberapa titik untuk pembelajaran daring di kantor kecamatan, balai desa, dan ada juga yang melakukan pembelajaran di sekolah karena sudah memasuki metode blended learning. Lalu tahap yang terakhir mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Saya mengadakan ulangan harian 4, harian 5, dan kemudian melihat hasilnya di dokumen Google Form. Ada ulangan harian 4 dan ulangan harian 5. Hasilnya sudah terekam semua. Kemudian saya nilai dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Inilah hasil akhirnya dengan catatan hasil evaluasi menunjukkan adanya perbedaan nilai dari sebelum dan sesudah aktualisasi, yaitu meningkat secara signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Dikuntoro dari kelas 9A. Keterbatasan kuota dan sulitnya jaringan internet di daerah kami sangat menghambat pembelajaran daring. Dengan adanya program pembukaan WiFi untuk para pelajar di kantor pemerintahan desa kami sangat bermanfaat sekali untuk kelancaran pembelajaran daring. Semoga program ini akan berlanjut selama masa pandemi ini. Atas kerja Pak Asep, saya tahu dan saya paham, tentunya saya berkeyakinan penuh Pak Asep itu telah melakukan apa yang sangat diharapkan dan itu sudah cukup
jadi guru. Makanya aku mau jadi guru yang baik dan yakin pada diri Pak Kasep bahwa saya harus bisa. Dan seiring sejalan kita memohon pada Yang Kuasa, Pak Kasep itu bisa. Karena itu sepenuhnya kegiatan selama dekat ini baik melalui daring, baik melalui visual, baik melalui kegiatan penyusunan program yang diangkat, sekaligus kita tindak lanjuti nanti pada kegiatan akhir, dan mudah-mudahan Pak Kasep bisa lulus kita. Saya yakin itu bisa dilakukan dengan baik dan saya yakin Pak Kasep mampu bisa. Terima kasih. Sekian dari